Yo. Nanti kan di sini sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gus Muhajir. Saya main ke sini ya, maaf juga ini tanpa sepengetahuan Bapak juga, ya mungkin kita bikin janji kemudian ketemu pas waktu pas agak longgar dikit lah. Moga-moga belum ada tugas dari tim yang ada di sini. Jadi di sini saya mewawancarai Bapak, ya istilahnya podcast jalanan atau apalah ini, kita langsung berkunjung ke kecamatan. Jadi di sini kebetulan ketemu Bapak. Jadi kita pengen tahu dari urutan awal Bapak menuju ke sini, sudah berada di Merangsong atau mungkin sudah berada di kecamatan lain, masuk ke sini itu dari urutan prestasinya atau panjenengan dari kenaikan pangkat atau bagaimana, itu urutannya sejak kapan dan mulai apa saja. Monggo Pak. Kalau saya Yunan Nadif Rahman, Pak. Sekarang ditugasi oleh Bapak Bupati Kendal sebagai Camat Merangsong. Awal saya masuk menjadi CPNS itu tahun 2005. Pertama kali masuk itu di dinas pengairan. Waktu itu ada dinas pengairan, Pak. Terus habis itu gabung dengan PU, akhirnya menjadi dinas PU SDM Taru kalau tidak salah itu. Terus berubah lagi menjadi DPUPR kalau yang sekarang ya. Terus saya di sana sampai Kasubat sekitaran tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau tidak salah. Terus saya pindah ke BPBD. Waktu itu tidaklah ada kawalan berdirinya masuk BPBD kalau tidak salah tahun 2012. Terus cuman sebentar saya di sana karena waktu itu posisinya memang ada kegiatan proyek yang memang harus selesai dalam 1 tahun itu. Terus habis dari BPBD saya menjadi kepala damkar. Di sana ada 3 tahun, Pak. Ya kita memang waktu itu merintis dan mendasari damkar. Kita ya adakan beberapa inovasi kaitannya di damkar itu ya dengan kita ngeling atau kita ngangsu kawruh langsung ke deputinya sana di Depdagri sana Jakarta, sehingga apa kita dari Kendal itu sering mendapat undangan untuk sertifikasi pegawai, baik itu file factor 1 maupun file factor 2. Setelah itu ada lelang jabatan tahun 2017 sampai apa 16 saya udah lupa itu, Pak. Saya kembali lagi ke DPU menjadi Kabid Sumber Daya Air di Dinas PUPR. 1 tahun di sana. Terus kami dilalah ada penugasan dari kabupaten untuk kewilayahan. Waktu itu sebagai sekcam, karena sekcam dengan kabid kan istilahnya eselonnya sama nih, 3B. Terus mulai dari pelantungan, terus patean, ngampel, dan alhamdulillah di kecamatan Merangsong ini kok ditugasi menjadi camat, Pak. Iya, ada peningkatan, memang ada karakter daerah atas dengan daerah bawah memang beda. Ya sudah mendekati kota nih mungkin ya. Jadi karakter orangnya memang beda, dan makanya kita harus, karena kita kewilayahan itu menambah, walaupun istilahnya ilmu dasar saya keteknikan, tapi insya Allah kalau setelah di kewilayahan ya malah kita banyak berkontribusi di katanya infrastruktur juga kan, karena desa juga selama ini memang masih memfokuskan mereka di infrastruktur, memang masih banyak yang ketinggalan. Makanya kita juga menginisiasi beberapa istilahnya jalan-jalan poros desa untuk menjadi
jalan yang bisa dikerjakan atau dimasuk ke dalam apa SK kewenangan dari PUPR, Pak. PUPR. Nggih, karena biasanya jalan antar dua desa ijir, Pak. Iya. Sini tidak mau karena yang banyak lewat adalah desa yang satu. Padahal Yang itu ada sebelahnya. dua desa di situ. Biasanya yang satu tuh tidak mau bangun, Pak. Nah itu, Nah, sampai itu kan menunggu dia tidak terhubung kesulitan kita akhirnya. kalau Iya. di kewilayahan. Makanya kemarin saya inisiatif, Pak, ya gawe surat ke PUPR, coba ke bidang SDA Bina Bina Marga, Marga. bisa enggak untuk menjadi jalan kewenangan kabupaten. Ya, alhamdulillah kok ada beberapa yang sudah masuk, Pak. Alhamdulillah bisa. Jadi alhamdulillah ya, saya terima kasih sekali kepada Dinas PUPR yang sudah mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat di desa-desa gitu. Nggih, Pak. Itu jadi per tanggal 5 Mei tahun 2023 ini saya menjadi camat Brangsong. Masih baru juga ini. Baru, Pak. Masih semangat juga. Ya, iya, Pak. Tapi kan sudah punya pengalaman jadi sekjam juga ke alhamdulillah. di Ngampel ya, di Ngampel siap. juga. Istilahnya kan pengalaman dalam hal teknis juga. Dalam jalan itu berarti termasuk jalan raya, tidak hanya jalan pedesaan atau apa saat itu di mana di PUPR. Ya. Kalau saya di PUPR dulu banyak ke sumber daya air sih, Pak. Sumber daya airnya. Ya, jadi kan prosesnya memang ya dari kota ke pojok timur ke barat terus ini sampai ini siapa tahu nanti masuk ke wilayah Kendal Kota. Alhamdulillah. Ya, moga-moga Pak, karena itu kan juga berprestasi juga. Pak. Dalam menuju ke sini ya, berarti dalam sejak bulan Mei tahun ini ya, Mei tahun ini. Mei tahun ini, Pak. Kira-kira yang sudah dilakukan meneruskan program kerja dari Pak Camat sebelumnya atau ada inovasi baru yang sudah Bapak munculkan di sini, terus kemudian sudah dirilis, kemudian dari kita semua warga desa atau dari pemerintahan desa juga sudah tahu atau bagaimana? Kira-kira ada kreativitas apa yang sudah Bapak lakukan beberapa bulan terakhir? Alhamdulillah memang kita tetap setiap kita dinas kita selalu sebelumnya kita briefing dulu apa yang sudah menjadi istilahnya yang sebelumnya Bapak Camat yang sebelum biasanya yang sudah bagus kita kita pakai lagi atau bahkan kita tingkatkan, kalau yang belum yang kita tambah. Jadi memang ada beberapa permasalahan di Brangsong ini kaitannya banjir, Pak. Saya concern di banjir dan dilalah saya dulu bekas orang pengairan. Jadi permasalahan banjir 2023 itu memang membekas sekali di saya karena saya waktu itu ada lagi lewat itu pas kebanjiran itu pas lagi lewat. Jadi tahu persis berapa sampai sedada itu di perumahan-perumahan yang di dalam itu. Nah, yang kami inisiasi kita kan membuat awal program yang saya luncurkan itu inovasi kami kaitannya forum diskusi, Pak. Kita dari kecamatan memfasilitasi FGD dari beberapa desa yang dilalah waktu kita ada rutinan paguyuban itu hampir permasalahan dari beliau-beliau adalah masalah banjir, akhirnya gagal panen dan lain-lain, dan saluran-saluran yang memang sedimentasinya sudah tinggi dan sampah. Jadi waktu itu saya meluncurkan inovasi yang namanya Tajir. Jadi Tajir itu adalah forum diskusi untuk membahas masalah-masalah besar yang ada di Brangsong ini. Yang sudah kita inisiasi kemarin ya kaitannya banjir dan rob itu. Dan itu Tajir itu tangkal banjir dan rob gitu. Bukan saya Gus Muhajir. Akronim ya. Kan sekarang lagi musim itu akronim ya. Jadi Tajir itu inovasi yang kami tamakan Tajir adalah forum diskusi antara Kades dan stakeholder yang berkaitan dengan beda kewenangan. Karena di saluran
semua saluran yang ada di wilayah Brangsong ini merupakan kewenangan dari provinsi. Provinsi. Ya, gitu. karena memang semuanya bersumbernya ya dari Kedung Pengilon itu salah satunya itu. Iya. Jadi baik itu Kali Blorong, Jalurnya ada Waridin gitu guys, saluran Aji, terus apa namanya? Kewangen, Wedus, Butuan, Krayapan itu ada jalurnya ini gitu ya. merupakan kewenangan dari provinsi, sedangkan ini memang harus ada solusi. Sedangkan warga kita yang banjir, sedangkan kewenangan ada di provinsi, sedangkan sebenarnya walaupun Nun Sewune kita ada anggaran kabupaten juga ada anggaran, tapi secara administrasi kalau kita itu dikerjakan Nun Sewu kalau tidak salah Pak, kalau maaf kalau saya salah, sesuai aturan tidak bisa. Jadi memang harus ada solusi. Maka kita mengusulkan Dinas Pusdataru maupun Balai Putri Kutha Provinsi Jateng itu nanti yang mengerjakan. Atau kerjasama, istilahnya kalau dulu zaman saya masih jadi kabit itu ada program dari Pusdataru itu siapa berbuat apa. Gitu. Jadi saya berharap banyak ini memang ada solusi yang pas sehingga secara penganggaran tidak menyalahi aturan, secara manfaat bisa mengurangi banjir yang ada di wilayah Brangsong khususnya Kabupaten Kendal pada umumnya. Jadi kami mengadakan itu forum diskusi itulah karena jadi yang kami hadirkan biasanya kita kan fasilitasi aja nih Pak Kecamatan, biasanya kita adakan di aula. Yang baru pertama kali itu dulu yang kita undang adalah BBWS Pemali Juwana, itu adalah balainya pusat Pak, Kementerian PU, terus Dinas Pusdataru Prop Jateng, terus Balai Putri Kutha Prop Jateng, terus Dinas PUPR Kabupaten Kendal. Alhamdulillah respon dari bapak-bapak dari PUPR, Pusdataru Putri Kutha maupun BBWS itu support penuh karena memang ini adalah inisiasi dari bapak-bapak Kades dalam rangka melayani warganya yang keterkaitannya dengan ketahanan pangan Pak. Karena kalau sudah banjir itu Nun Sewu nih ada beberapa sawah di kita yang memang beberapa jadi tambak Pak, kados di Turunrejo, terus di Rejosari dan Purwokerto. Itu ada puluhan hektar yang ini itu berakibat juga Nun Sewune kaitannya ke pajak juga kita Brangsong juga agak kesusahan narik Pak, karena memang sawahnya tidak produktif sama sekali. Alhamdulillah, insya Allah nanti kalau ini kok kemarin kok saya sudah mengikuti beberapa rapat kaitannya DED, penanganan banjirop di Pusdataru. Ini sudah tahap kemarin itu laporan antara. Nanti Desember apa November ini insya Allah nanti ada laporan akhirnya. Ya saya berharapnya ini bisa diwujudkan tahun 2024 Pak. Karena dengan adanya kayak gitu insya Allah sawah yang ada yang sekarang tenggelam bisa ditanami kembali karena memang masyarakat masih berharap sawah-sawah yang sekarang tergenang ini masih bisa ditanami Pak. Kemarin ada inovasi dari Bapak Kades Purwokerto, Pak Romdon itu membuat damparit di sawahnya beliau, terus ada beberapa warga yang dibolehkan tanahnya dikeruk, dibuatkan damparit. Alhamdulillah kemarin inovasi beliau itu bisa menghidupkan sawah sekitar, kemarin waktu saya tanya sekitar 20 hektaran. Dan pas panen raya kemarin alhamdulillah menurut informasi katanya hasilnya bagus. Jadi kan yang selama ini sudah 10 tahun tidak bisa ditanami, alhamdulillah setelah ada damparit bisa ditanami dan hasilnya bagus. Jadi ada harapan muncul. Lah ini tidak memaksa warga terus alih profesi. Oh tidak. Petani jadi nelayan atau petambak. Tambak.
Karena nun sewunya Hmm. memang ada beberapa sawah yang sudah menjadi tambak, tapi Kembali lagi atau masih tambah terus? kurang paham Pak. Soalnya Hmm, yang jelas membuat tambak itu juga nun sewu beda ya. biayanya mahal Pak. Betul, Karena harus ada ada alat beratnya alatnya gitu Pak. J, beratnya tuh, ada bibitnya juga. J, J, dia Ya. laras. Apalagi kan ini berarti otomatis itu kan sudah termasuk penguatan konsep, penguatan strategi ya. Apalagi ini Ya, kan juga mungkin Desember atau Januari wayah udan. Nah, J, J. jadi kan kalau kita sudah persiapan berapa bulan sebelumnya, kan istilah ketakutan warga atau bagaimana. Biasanya airnya bisa naik di depan kantor kecamatan kan? Bisa Pak, tenggelam. Nah itu kalau depan tuh bagaimana? Itu kan jalan provinsi atau nasional itu kan. Ya, Makanya kan betul, betul Pak. pemenangnya kan kayak kita kantor di sini atau J, kita kantor kecamatan terlalu banyak rob. Kalau di Semarang terlalu rob bisa jadi kantornya pindah atau ya. bagaimana atau biasanya seperti apa itu menyikapinya? Alhamdulillah di sini nun sewune ya walaupun memang Hmm, rendah ya Pak. iya. Jadi susul-susulan jalannya yang naik terus. Oh Sedangkan gitu ya. kemarin kita sudah membuat nota dinas, insya Allah sudah Hmm, kemarin dapat kabar kok dari apa Kasubag Perencanaan kok ada kabar sudah ada apa dibahas kalau kurang paham lah. iya. Pokoknya intinya kemarin kabit saya apa Kasubag saya ditanya oleh Bapak Litbang. Oh gitu. Jadi katanya moga-moga saya berharap banyak apa ruangan-ruangan di sini bisa naik Pak. Hmm, Dinaikkan kayak ini kan apa yang baru naik ini kan rumah dinas plus ruangan dari camat Pak. oh Ya gitu. kami berharap ruangan yang lain juga bisa dinaikkan karena memang strukturnya sudah tinggi. Jadi nanti tinggal diuruk aja. Biar biar kekinian juga ya. Moga-moga arsip tidak banyak yang tenggelam Pak. Seru sudah zamannya serba digital nanti Siap, Pak. siap, Jadi siap, kan siap. inovasi berapa bulan sudah lumayan bagus lah. Nggih, Jadi nggih. untuk prestasi panjenengan di Brangsong ya. Jadi nanti mesti ada nanti inovasi baru apa lagi yang sekiranya bisa menjadikan kecamatan ini seperti halnya mungkin kecamatan kota lain. Kalau perbandingan kita dalam satu kecamatan dalam satu kota mungkin punya konsep masing-masing itu pasti ya Nggih. tergantung kewilayahan atau bagaimana kan semacam itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi profilnya jenengan lumayan bagus, punya hal teknis, manajemen juga. Tapi Jadi saya nun sewu lobby-lobby juga ada di sini. beberapa inovasi Iya. lagi Pak Masih ada sebenarnya. lagi apa itu? Masih ada, jadi kaitannya pelayanan kita pinginnya ke depan itu Kecamatan Brangsong atau sudah kaitannya layanan masyarakat itu menjadi smart office ya. Oh gitu, Jadi smart semuanya by office. digital, online. Kita kemarin membuat aplikasi, saya membuat aplikasi kaitannya sistem pelayanan masyarakat atau yang disingkat Simple Oh Mas. gitu, bagus juga. Itu nanti by digital, jadi nanti masyarakat tinggal klik aja barcode, terus habis itu masuk ke aplikasi, ngisi nick, ya, di situ juga ada notifikasinya ke WA Oh, juga. Itu insya Allah saya berharapnya dengan pelayanan yang lebih mudah, hmm, lebih cepat, lebih transparan, betul. efisien, Hmm, ini bisa meningkatkan apa ya tingkat kepuasan masyarakat terhadap masyarakat juga pelayanan di di sini desa juga seluruh Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Brangsong sendiri, kantor kecamatan gitu. bisa Itu yang kaitannya juga. layanan, Pak. Terus Hmm, yang kaitannya untuk urusan air, kita juga hmm. membuat uh, inovasi dengan grup WA yang namanya Ululu. Apa itu? Itu Semacam grup Ululu itu pengaturan air, Pak. pengaturan air akhirnya Pengaturan air, jadi di situ juga yang masuk di dalam grup adalah uh, istilahnya kasih dan koordinator dari hmm, Budri Kuto dan Pusdataru Prop Jateng hmm. dan Kades se-Kecamatan Oh gitu. Brangsong. Jadi di sana misal kok ada bangunan air yang rusak Ya. bisa dipotret, bisa ditaruh sana, Oh gitu. bisa dilaporkan. Jadi laporannya langsung Pak, Langsung. langsung Yang sebelum bagus nanti juga. pakai surat menyurat, ya Pak. Iya, iya. Uh, Misal saluran yang sudah rusak kita Hmm, potret gitu. Jadi misal kok pintu air yang papanya sudah hilang bisa kita potret bisa. Jadi nanti ini nanti tambah bagus kaitannya ya. dari nanti kalaupun ada kegiatan OP
itu bisa langsung bisa dikerjakan gitu Pak. Itu kaitannya catatannya ya. pengaturan air Pak. Jadwal air juga ada di situ. Jadwal pengeringan juga ada di situ karena memang desa di Kecamatan Brangsong ini sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat petani Pak. Yang kedua baru buruh tadi. Nah kemudian di samping Ululu kami juga di kesekretariatan ada inovasi yang itu adalah inovasi dari Bu Sekcam kami, Bu Selvi itu membuat e-arsip Pak. Itu juga merupakan inovasi dari Kecamatan Brangsong. Ini dalam rangka kita bisa membuat semuanya adalah arsip-arsip bisa terekod secara digital. Jadi mencarinya mudah, tinggal search gitu aja kan. Dan insya Allah aman. Apabila banjir pun itu disimpan dalam cloud gitu kan. Jadi kita semakin ke depan kita harus semakin maju karena pesan dari Bapak Bupati sering dalam pidatonya beliau kita sebagai pelayan masyarakat harus satu kerja jangan biasa-biasa saja, bukan rutinitas. Jadi kita harus berinovasi dalam memberi pelayanan, memecahkan solusi. Kita harus menggunakan inovasi kita, harus kreatif gitu kan. Yang kedua, kita di dalam melaksanakan kegiatan apapun itu, kalau bisa berkolaborasi. Yang ketiga, kita harus adaptif terhadap perubahan lingkungan masyarakat gitu. Jadi makanya saya ke depan juga akan seperti ini Mas, kayak Mas Hajir yang ini kan. Pokoknya nanti saya bantu liput lah. Siap. Cuman ini secara penganggaran yang kita host belum. itu sebenarnya beliau. Kumpul membangun podcast namanya Mas Yunan Podcast. Saya MC-nya yang bisa diganti sewaktu-waktu. Ya, nanti ke depan karena ini udah smart office baik itu di desa maupun ini Mas. Kami di kecamatan juga nanti akan membuat podcast. Kaitannya pembangunan yang sudah ada dilaksanakan di desa. Kami juga nanti menginisiasi baik itu pendamping desa, baik itu desa kalau bisa kita sudah membrandingkan dari apa yang sudah kita kerjakan dalam kaitannya dengan kita keterbukaan lah. Kita penyampaian informasi kepada masyarakat, capaian apa sih yang sudah ada dilakukan oleh desa, capaian apa, layanan apa yang sudah dilakukan oleh kecamatan. Menarik juga Pak, kalau misalnya ada podcast di desa, tapi kan kita nggak tahu apakah nanti konsepnya bagaimana ya, apakah kita seperti kalau di YouTuber ada Deddy Corbuzier atau mungkin di TV ada Najwa Shihab atau yang lainnya. Yang nanti akan jadi heboh tuh gini, selama ini mungkin kita kan formal juga. Nah ini kalau podcast hostnya panjenengan sendiri mewawancarai Pak Lurah, bukannya nanti malah tegang. Kesannya kan mau diinterogasi atau mungkin ada pejabat sidak itu kan. Jadi ya gambaran podcastnya biar mereka lebih nyantai. Kadang-kadang kan kita antar bagian atau mungkin antar pejabat atau biar lebih plong menggambarkan apa. Padahal kan kita sebenarnya bukan karena mengorek sesuatu, itu tidak. Tapi kan kita ingin apa sih yang belum tercapai yang perlu kita bantu. Sebenarnya kan kita lebih ke situ kan. Nah, cuman kadang-kalanya pemahaman dari siapa yang ada di bawah kita, kadang-kalanya mikirnya wah dia datang ke sini ngapain. Nah, itu kan perlu strategi yang khas. Kira-kira Bapak ada gambaran misalkan sudah pernah lihat podcast di televisi, nanti akan model seperti apa nanti kira-kira? Kalau nanti pinginnya kami adalah membawa hal-hal yang positif aja Pak. Iya, pasti. Karena kami pinginnya dengan atmosfer yang positif, insya Allah bisa membawa pembangunan yang positif pula gitu kan. Karakter masyarakat juga nanti akan teredukasi secara positif dalam memandang pelayanan dan pembangunan yang ada di desa gitu. Jadi memang hal-hal yang positif perlu kita munculkan biar masyarakat bisa tahu ini loh yang sudah dicapai oleh Pak Kades, ini loh yang sudah dikerjakan oleh perangkat-perangkat desa yang dikoordinir oleh Pak Cari kan gitu. Karena nun sewu kalau saya sendiri walaupun dari sudah di 4 kecamatan ya, saya
desa dengan adanya undang-undang desa ini, dengan adanya kemandirian memang banyak sekali yang harus kita support ke mereka gitu. Betul. Makanya saya juga pendekatan dengan teman-teman Kades dalam pembinaan ya Pak. Ini juga ada inovasi yang belum saya omongin. Masih banyak. Ada pembinaan kami di kecamatan itu jempol Pak. Apa itu Pak? Inovasi jempol gitu dari jemput bola Pak. Oh, jemput bola. Jadi kita mengadakan kunjungan langsung ke desa, satu untuk silaturahmi. Oh gitu. Jadi nanti kita buat tim kayak yang sekarang lagi evaluasi atau monitoring evaluasi kaitannya satu RAPBDes ini yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi di dalamnya nanti tidak cuma RAPBDes toh Pak. Oh gitu. Kita juga pembinaan mengenai yang di kesekretariatan yang membina surat menyurat, nomor surat, terus juga buku 24 yang merupakan harus diisi di desa. Betul. Terus ada juga yang di Yanum, Iya. ada yang di Trantip, ada yang di pemerintahan, ada yang pemberdayaan. Jadi satu all in lah gitu. Iya, betul. Tapi fokus dari kita tetap yang kaitannya ini. Jadi biar pembinaan terus-menerus ini saya evaluasi kemarin, alhamdulillah desa yang biasanya kurang mengisi atau kurang respon terhadap isian di buku yang jumlahnya 24 yang merupakan tanggung jawab mereka, sebenarnya tupoksinya mereka itu biasanya kosong Pak. Dari tahun ke tahun saya dari dulu sampai sekarang kosong itu atau mungkin isinya wes tahu. ya sebenarnya mereka laksanakan Pak. Oh gitu. Mereka laksanakan cuman untuk ngisinya itu kadang mereka kok belum tertib gitu. Nah cobalah karena ini adalah amanat Permendagri Pak ini. Jadi dengan adanya kayak gitu kan mereka jadi tahu apa sih tupoksi saya. Oh seperti seorang perangkat harus seperti ini gitu. Jadi kayak kalau alhamdulillah tapi dengan adanya jempol ini, jemput bola ini kok peningkatannya sudah bagus Pak. Alhamdulillah saya juga senang lah karena ini inovasi yang baru saya lakukan Nun Sewu di sini ya baru berapa kali ya, tapi sudah menunjukkan progres yang positif Pak. Menciptakan kultur budayanya juga kan ya, di situ. Pendekatannya humanis ya kalau iya, itu betul, ya. Ya. Person gitu. Person. Jadi tidak ada kecanggungan. Nah kalau jangan kayak tadi ketemu Pak Camat gini-gini, saya cenderungnya itu gimana ya? Kalau bisa merangkul mereka sebagai teman gitu Pak. Kan karena semacam ini kan podcast mungkin suatu saat apakah berbentuk kalau umumnya ya kayak di presiden kita Pak Jokowi kan ada belusukan istilahnya kan belusukan di situ memang mungkin ada podcast yang sifatnya bisa untuk umum atau hanya untuk arsip saja di situ kan sebenarnya untuk arsip wawancara semacam ini kan cuman kan kalau podcast kan sebenarnya lebih kepada lebih plong di hati juga lebih nyaman juga terus apa yang dikonsepkan seperti apa jadi bukan halnya ajang debat kan beda kalau Najwa Shihab atau apa kan lebih kepada ajang debatnya walaupun nanti tidak ketemu solusi kalau kita kan podcast ada urut-urutannya bisa jadi mungkin apakah seminggu sekali sebulan sekali terus apakah internal kantor desa itu yang tadi bicara smart office-nya itu kan atau mungkin tokoh masyarakat yang di sekitarnya juga itu. Makanya di sini kan dari Bapak ada bagus juga lah ada podcast juga nanti bisa diikuti sama kantor desa yang ada di Kecamatan Brangsong. Jadi urut-urutannya nanti bagaimana, nanti kan juga ini secara langsung kan melakukan edukasi kan, biar kekinian. Lalu zaman sekarang kan sedikit-sedikit podcast juga, podcast kan tidak harus kayak seperti TikTok yang hanya jogetan-jogetan saja. Sebenarnya kan kita ingin mengetahui potensi berlomba-lomba jadinya kalau podcast ya. Kita mempodcast orang kantor yang ada di kantor desa A. Tapi kadang-kadang kita akan mempodcast tokoh masyarakatnya. Jadi nanti akan cross check juga. Menurut ini bagaimana, tapi kan tujuannya untuk membangun desa tersebut lebih maju dan secara semuanya terkhusus menjadi kecamatan tambah maju juga. Jadi Bapak lebih terkenal nantinya. Enggak. Saya pinginnya cuman bermanfaat aja Pak.
tapi kan Mumpung, juga sudah iya. lumayan bagus. Oke, terima kasih Sama-sama juga. Pak, Sampai sama-sama, kita sukses. bertemu nanti podcast Dimas Sukses Yunan Mas Ajin, podcast sukses sukses. selalu. Amin. Oke. Salam, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.